Bisa, bisa. Ya, Halo gimana? semuanya. Ya, aman harusnya benar aman ya. Gimana Makassar nih? Ya, aku sekarang lagi di Makassar. Jadi aku lagi di co-working space. Nggak tahu internetnya Oh, reliable atau enggak. Hopefully bisa reliable sampai akhir acara. amin. Iya, iya, iya. Oke, oke. Em, Kalau gitu tanpa basa-basi lagi ya, kita mulai aja. Budi, silakan. The floor is yours. Oke. Ya, thank you banget teman-teman yang udah join semuanya sampai di akhir hari ini. Hopefully kita bisa discuss tentang beberapa hal yang aku mau share hari ini. So I'll share my screen. Uh, Oke, bentar. Udah kelihatan kan ya, Richard? Kelihatan, kelihatan. Oke. Ya, thank you semuanya udah join. Yang belum pernah mungkin ketemu sebelumnya, kenalin aku Budi. Sekarang aku Group Product Manager di GovTech Edu. Kita kerja bareng Ministry of Education buat ngebantu improving student learning outcome di Indonesia. And hari ini basically aku mau ngobrolin dua hal. Yang pertama, product strategy untuk achieve product market fit, and then product vision buat kita bisa long term thinking gitu ya. Aku mau share dua hal ini karena menurutku di Indonesia udah banyak banget yang mulai sharing tentang kayak technical aspect on design, product management, tapi kayaknya belum terlalu banyak nih diskusi tentang kayak strategi dan long term thinking. Mungkin aku nggak bakalan diskusi terlalu mendetail, aku bakalan leave some space buat discussion juga. Tapi dua hal ini menurutku lumayan penting untuk kita mulai diskusiin di komunitas Indonesia. Dan apalagi barusan aku pindah gitu ya dari desain ke product management, dan aku mulai nyadarin kayak dua hal ini sangat penting banget gitu ya. Dan di konteksku, kayak tadi aku bilang, aku kerja sama salah satu tim teknologi di Ministry of Education Indonesia, and kita punya mission gitu, mission yang lumayan ambisius besarnya untuk improve student learning outcomes. Dan ini jadi penting banget untuk kita mulai mikirin strategi jangka panjang, karena untuk achieve this mission nggak bisa kayak kita reaktif aja nge-build fitur atau produk yang sembarangan gitu ya. Kita harus mulai mikirin lebih jangka panjangnya. Nah, tapi apa sih maksudnya improve student learning outcome gitu? Aku ingin kasih konteks dulu kenapa kok dua hal ini penting di konteks aku, dan tapi juga penting meskipun kalian kerjanya di private tech atau for profit gitu ya, for profit organization, ini sangat penting juga. Kalau teman-teman lihat di sini ada 3 blok di bawah itu, ada reading, mathematics, and science. Dan teman-teman kalau lihat yang garis bawah itu, kita dari tahun 2000 sampai 2018 kita lumayan stagnan gitu ya, learning outcomes di Indonesia. Jadi anak-anak kita kalau dites selalu kurang lebih segitu-segitu aja. Dan teman-teman bisa lihat garis yang biru itu adalah rata-rata dari negara lain gitu ya. Dan kita sangat jauh ketinggalannya. Jadi meskipun kita punya misi yang besar, dan teman-teman juga mungkin yang kerja di private tech atau di for profit organization juga punya mission gitu kan, untuk achieve future yang lebih baik gitu. Dan kita mau future yang lebih baik di mana anak-anak nggak lagi ketinggalan gitu ya, dan mereka bisa jadi anak-anak yang lebih inovatif, problem solver, dan akhirnya dua hal ini, which is strategi dan vision, itu penting banget buat kita diskusiin gitu. Dan untuk achieve ini,
ada beberapa masalah nih gitu ya. Kalau teman-teman pernah baca data, ada sekitar 90% startups failed di mereka punya 2 tahun, 1 tahun pertama gitu. Dan ini data yang didapetin dari National Business Capital, right? Dan kalau kita mau at least ngebuat produk yang meaningful dan impactful gitu kan buat komunitas dan planet kita, it's important buat kita bisa sukses gitu kan. Tapi sekarang 90% startups biasanya fail. So let's take an example. Mungkin teman-teman dulu pernah pakai Google Allo. Di sini teman-teman bisa lihat di kanan mereka udah ngomong kayak bye-bye, kayak nggak lagi bisa pakai Google Allo. Basically mereka shut down, right? And Google Allo meskipun kayak desainnya super good gitu, delightful, banyak stickers yang fun, there's a lot of good interactions, right? Tapi kayak nggak ada clear differentiation dari WhatsApp, right? So they fail buat penetrate market. And I think this is a good reminder buat kita, meskipun kayak kita selalu ngomong kayak design is important and everything, but it's only one thing gitu kan. Kita harus mikirin juga kayak what's the differentiation gitu buat produk kita. Aku bakalan kasih 2 contoh lagi. Kenapa sih kok mostly company itu fail kan? Salah satunya yang berikutnya, mereka nggak solve problem yang parah gitu, atau mereka solve problem yang people nggak terlalu care dengan problem itu. So take this one startup namanya Juicero. So Juicero is basically kayak juicer. Kalian bisa subscribe ke mereka punya platform, terus kalian bakalan bayar $700 buat juicernya, and basically kalian bisa dapat kayak package yang hijau itu, dan kalian bisa nge-juice basically, right? Tapi juicernya is basically mencetin package itu gitu. And tapi for people kayak mereka nggak terlalu care kan, kayak mereka bisa aja nge-juice sendiri gitu dengan solusi yang udah ada. So as a result mereka kayak shutdown meskipun kayak dapat a lot of investor, right? Jadi kalau tadi mungkin Google Allo gagal gara-gara meskipun desainnya delightful tapi mereka nggak punya differentiation, right? Tapi kalau Juicer they solve problem yang orang nggak terlalu care. And then last example, which is Vine gitu kan. Mungkin teman-teman pernah dengar Vine, pernah pakai mungkin juga. It was super delightful, fun, dan basically kalau kalian ke Vine, kalian bisa lihat looping video, and a lot of creative people create kayak looping video. Right? Tapi mereka shut down juga. And the reason mereka shut down is basically mereka nggak bisa cari cara untuk monetize, nggak bisa cari cara untuk bisnis modelnya nggak terlalu bagus gitu. Jadi as a result mereka nggak bisa sustain bisnis mereka gitu kan. Uang yang didapetin mostly langsung ke kreatornya, tapi nggak dapat apa-apa nih gitu platformnya. Right? Nah jadi dari 3 example ini lumayan menarik kan. Kita bisa lihat kayak ada 3 company yang lumayan besar dan mereka dapat kayak investor yang lumayan bagus gitu. Tapi mereka always fail dengan multiple reason. Gitu. Google Allo tadi fail gara-gara nggak punya differentiation, Juicero fail karena nggak solve problem yang acute enough, Vine nggak bisa nyari business model, right? So there's a lot of factor kayak yang harus kita pikirin gitu. Dan basically mereka failed buat reach ini terms yang kita gunain product market fit. Right? Kayak how can we kayak make product yang a lot of people want. Right? A lot of people mau pakai ini dan can still monetize it well supaya kita bisa kayak sustain the business, ya kan? Nah, jadi belajar dari sini, benernya aku mulai mikir gitu ya, kayak kenapa kok, apa sih top reasons company fail atau startup fail gitu kan. Dan turn out
kita bisa lumayan summarize gitu. Jadi ini ada beberapa data yang aku dapetin juga. Tapi yang pertama kayak tadi Juicero, right? Kayak kita fail karena kita nggak solve problem yang significant enough gitu. Atau kita fail karena market size yang kita targetin masih terlalu kecil gitu. Jadi kita nggak bisa, meskipun kita monetize it well, market size-nya nggak terlalu bisa banyak gitu kan. Atau solutionnya nggak efektif aja, kayak Juicero is one of the example solution yang nggak efektif juga gitu kan, karena bayar $700 cuma buat mencetin pocket yang tadi yang hijau itu, atau kayak Google Allo gitu, nggak ada differentiation yang clear nomor 4. Jadi the reason Google Allo fail karena mereka nggak punya perbedaan kan sama WhatsApp atau Messenger atau even kayak Kakao Talk and everything. Yang kelima kayak Vine, kalian nggak bisa make enough money, right? And I think it's very interesting karena dari 5 ini kita benar-benar bisa belajar dan kita bisa mengolah strategi kita ini pakai 5 unsur ini gitu. Nanti aku bakalan jelasin dikit gimana sih kalian bisa pakai 5 unsur ini supaya mikirin gitu ya, apa aja nih yang harus dipikirkan kalau kalian mau ngelakuin research dan segala macam. Dan memikirkan strategi. Nah, tapi aku mau diskusi dikit nih, supaya teman-teman nggak bosan dengerin aku doang nih. Aku penasaran nih, kalau dari teman-teman, gimana sih cara kalian mengurangi resiko kegagalan yang tadi aku sampaikan gitu ya. Ada 5 tadi kurang lebih, tentunya ada banyak lagi. Tapi kayak kurang lebih, teman-teman gimana sih caranya sekarang kalau mau reducing risk of failure itu? Gitu. Ini mungkin bakalan pakai fitur chat aja, teman-teman bisa chatting dan jawab gitu ya. Gimana sih caranya kalian gitu? Riset terlebih dahulu. Cari banyak pertimbangan. Oke. Oke. Launch and listen. Find a mentor. Interesting. Oke, so lumayan menarik nih. Innovation, bikin MVP, launch fast and fail. Oke, interesting karena kalau teman-teman pikir kalau kita mau ngurangin resiko kegagalan, I think yang teman-teman sampaikan lumayan akurat gitu ya, kayak how to tactics-nya adalah mungkin research, mungkin kayak build MVP, right? Launch fast, fail fast, and learn gitu. Atau maybe kayak find a expert, right? Ada yang mention tadi find a mentor. That's actually a good one karena kita bisa belajar dari kayak people yang super expert in that field dan listen gitu kan, and maybe analyze. Tapi kayak then the question is, at least buat aku yang dulu kayak product designer juga, emangnya aku mau research apa gitu kan? And kalau aku mau bikin MVP kayak apa yang aku harus perhatiin gitu? Kayak banyak banget gitu faktor untuk kita bisa gagal atau sukses gitu kan. And I think yang aku mau share sama teman-teman hari ini kayak beberapa struktur cara mikir gitu. Meskipun kalian mau lakuin research atau MVP, what are some things yang kalian bisa pikirin? Ya, oke, so let's go. Tapi sebelum kita ngomongin itu, first I think it's very important buat teman-teman dan meskipun kalian designer, entrepreneur, product manager, always understand vision dan idea yang kalian punya itu just a assumption atau hypothesis, right? Misalnya aku kebayang kayak, oh maybe let's create Google Allo, it's gonna be fun, delightful, and everything. Tapi kita basically itu cuma quote unquote taruhan gitu kan, it's a hypothesis yang kita perlu validate, right? And cara validate-nya kayak teman-teman tadi ngomong kayak research ke market and everything. But now aku mau ngobrolin dikit kayak satu layer lebih dalam dari itu, kayak benernya apa yang kalian harus pikirin kalau kalian mau lakuin research. And
I call this kayak just a product market fit hypothesis gitu kita manggilnya. So basically product market fit hypothesis is something yang kita bisa belajar dari 5 faktor terbesar kegagalan yang tadi kita sebutin gitu ya. Jadi teman-teman bayangin kalau misalnya kalian lagi mau buat suatu produk gitu, atau kalian mau bikin satu fitur yang baru gitu. Itu kan butuh banyak investment, dan sebelum kita invest tenaga kita buat build itu, kita harus mikirin 5 hal ini dulu gitu. Ini yang selalu aku gunain praktisnya, at least sekarang di timku gitu. Yang pertama, make sure kita harus make decision, target audiensnya siapa gitu kan. Mungkin banyak teman-teman yang kadang-kadang bingung ya, kayak aku dulu juga sempat bingung. Misalnya research orang A, dia ngomong, oh misalnya membuat webinar itu bukan salah satu hal yang jadi pain point dia gitu. Tapi di situ aku ngomong sama orang B, dia ngomong, oh webinar nih kalau buat webinar di tempatnya dia itu susah banget gitu. Terus kita jadi bingung kayak ini pain point atau bukan gitu kan. Turn out it's very important buat tahu kayak target audiensnya siapa. Kalau misalnya orang yang pertama itu ngomong, oh enggak, buat webinar tuh bukan jadi masalah, mungkin gara-gara mereka itu berada di company yang sudah lumayan besar gitu kan, terstruktur misalnya. Tapi kalau misalnya mereka baru kayak company yang super kecil, mungkin buat webinar is a pain point. Gitu. So it's important buat ngerti kayak siapa sih target audience yang mau kalian targetin. Jadi ketika kalian ngelakuin research pun, kalian bisa tahu, oh aku harus ngobrol sama orang-orang yang tadi di company-nya kecil gitu, atau mungkin orang-orangnya masih dikit di company, right? So that's one. Audience ini very important, dan kita define-nya secara kualitatif dulu gitu biasanya. And then kedua, right? Kita nggak mau jadi juicero tadi. Kalau teman-teman ingat jadi mesin jus yang nggak berguna gitu kan. Kita mau make sure kayak, hey, are we solving problem yang orang-orang itu care about gitu kan? What's our value proposition gitu? Nanti aku bakalan kasih contoh semua ini, tapi aku mau go through dulu beberapa poin ini supaya teman-teman bisa ngerti. Dan ketiga, value proposition gitu kan. Ini strategic differentiation, aku salah nulis. Apakah ini vitamin atau ini cuma kayak cuma vitamin atau ini painkiller yang benar-benar orang itu butuhin gitu. Dan yang keempat, acquisition gitu. Gimana sih cara kita acquire new user gitu? Karena itu penting juga kan buat bisnis kita. Kita misalnya punya user 100 gitu, tapi kita nggak bisa stagnan with 100 terus, kita harus grow, right? So ada istilahnya kalau di bisnis CAC gitu ya, cost of acquiring customer gitu. Jadi seberapa besar sih cost-nya itu, bisa nggak kita lowering down gitu. Terus yang paling terakhir kayak Fine gitu kan, tadi yang platform Fine, kita mau make sure kita bisa monetize bisnis model kita dengan baik. Nah, jadi teman-teman ada 5 ini, biasanya kita bakalan buat suatu dokumen yang jot down thinking kita tentang 5 hal ini. Nah, ini biasanya yang dilakuin sama head of product atau product manager kayak di situationku gitu ya. Tapi nggak menutup kemungkinan gitu, kayak buat designer or entrepreneur, kayak just do it gitu, karena this is a very strategic thinking gitu. And I think meskipun designer nggak terlalu nyentuh-nyentuh sini biasanya, but I think it's a very good exercise kalau kalian mau become more strategic researcher, strategic designer gitu kan. This is a 5 important things. And kita ngelakuin ini, teman-teman harus mikir ini kayak loop gitu. Goal kita bukan kayak cuma nulis sekali terus kayak udah gitu selesai. But nomor 1 kita tulis semua itu, identify all of the hypothesis yang kita punya di 5 elemen itu, and then kita go validate. Kayak teman-teman tadi ngomong research, MVP and everything, right? Nanti aku bakalan share beberapa teknik untuk ngelakuin itu. And then setelah kalian belajar dari research or MVP, kalian harus make sure bisa re-evaluate hypothesis ini lagi dengan mudah gitu kan. So sekarang ini mungkin teori awalnya gitu ya, but let me give some example. Ini example-nya aku ambil dari company
pertama yang aku kerja, namanya Shareplay. Mungkin teman-teman ada nggak yang pernah pakai Shareplay di sini? Coba. Belum ada ya? Oke. So, Shareplay is basically kayak LinkedIn, tapi buat kreatif gitu, kayak fotografer, designer, and everything, right? Jadi basically ini company pertama yang aku kerja dan aku mau coba, oh kalau aku kerja lagi di company ini kayak how can I use that framework gitu kan, supaya kalian kebayang nih gitu. Sedikit tentang Shareplay biar kalian dapat konteksnya. Bayangin aja kayak LinkedIn tapi lebih ekspresif gitu. Jadi kalau teman-teman lihat tuh di bawah websitenya ada contoh-contoh profile. Ini kayaknya tahun 2013-2012 gitu. Banyak banget yang pakai Shareplay dan mereka share profile mereka. Use case-nya itu, aku pakai ini buat kayak show off, kayak hey, this is who I am gitu. Dan basically kita struggling banget di awal dan kita kayak spend a lot of time buat kayak ngerti gimana cara monetize ini gitu. Kayak kita super depressed and everything, jadi kita hampir kayak close up our company and shut down and everything. Jadi ini super good example of kayak how important buat ngerti hypothesis ini dan bisa ngevalidate ini. So kalau teman-teman bayangin gitu ya, kita kerja di Shareplay, yang hal pertama yang akan aku lakuin, basically jot down semua 5 aspek ini. Of course ini simplified karena aku harus present ke kalian in a presentable way. Tapi in the real use case, aku bakalan create dokumen yang lumayan panjang explaining my thinking and my understanding of these 5 elements. Nah, pertama aku bakalan jot down, okay, who is our audience gitu kan? Creative professional, mungkin photographer, designer, and everyone. Terus value proposition-nya apa? Oh, aku dengar banget dari interview, banyak banget yang ngomong mereka pakai Shareplay karena it's a easy way to share my profile. Jadi mereka bakalan pakai ini buat kayak share di sosial media, their website, mungkin ketika apply job, they use this too. And then, what's the differentiation? The differentiation waktu itu kita mikir, ini bakalan better than LinkedIn, karena LinkedIn was very kayak boring kan waktu itu. And we want to be more expressive. And then gimana kita caranya acquire a new user gitu, lewat word of mouth. Ada satu fitur namanya endorsement feature, which is kayak kita bakalan endorse orang lain, hey, he is a good designer, terus kayak saling share endorsement, dan itu sort of kayak create another word of mouth. Terus kita punya asumsi bahwa orang-orang ini mau bayar pro account supaya mereka bisa customize profile yang tadi aku tunjukin tuh. Nanti bisa custom domain and everything, right? So turn out kita kayak struggling for kayak almost 6 months gitu tentang ini, kayak how can we monetize, kayak a lot of people actually nggak terlalu mau monetize, right? And then if kita kerja di Shareplay nih and udah ngelakuin research and everything, and kita learn dari research itu, and then maybe we can realize bahwa ada 2 hipotesis yang kayak nggak actually true gitu. Yang pertama, differentiation-nya kita pikir more expressive than LinkedIn. Tapi turn out, designer for example atau photographer, mereka udah punya platformnya mereka sendiri gitu. Designer punya Dribbble, photographer punya Behance, right? So ini important kan, karena ketika kita build suatu produk, kita always think of kayak kita being very optimist gitu, kayak oh we are better than LinkedIn, tapi actually we are not better than Dribbble or Behance. Jadi a lot of designer just go to Behance or Dribbble karena profile mereka lebih bisa nge-showcase kerjaan mereka dengan mudah dan community-nya udah jalan. So we definitely will fail kalau kita continue this gitu. And yang paling terakhir, kita juga tahu dari data kita, nggak banyak orang yang mau pro account karena nggak terlalu, maybe there's no good reason buat mereka kayak nge-customize profile mereka and everything. Maybe the default tema atau profile udah cukup buat mereka, right? And kita kayak waktu itu kita nggak punya framework ini gitu, but
we struggle a lot selama 6 bulan, dan akhirnya kayak kita akhirnya ngelakuin satu hal yang namanya pivot. Nah, teman-teman kalau di kondisi kayak gini, teman-teman bisa lakuin 3 hal. Gitu. Either kalian iterate meaning kayak, oke, kita nggak better than Behance ternyata. Mungkin kita create feature yang show kayak profile apa, kayak shot-shotnya gitu, right? That can be an iterate action gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman ngerasa kayak, wah ini udah nggak works, nggak mungkin kita bisa sukses on this. Kayak we gain a lot of signals, kayak aku udah ngobrol sama banyak user, mereka nggak mau bayar pro account. So this is not a good target audience, ya kan? Atau kita abandon. We consciously know bahwa kita nggak bisa lagi lanjutin ini, we don't have enough money, atau kayak kita udah nggak semangat lagi, so we abandon this idea. And that's fine juga gitu. Tapi kalau teman-teman mungkin, aku nggak tahu di company teman-teman gimana, cuma yang pivot and abandon, aku jarang gitu ngelihat itu terjadi. Jadi makanya aku pingin banget ngobrol ini karena I think this is a very important concept buat kita. To make sure kita bisa dari desain or product bisa bantu gitu, kayak making this decision is very important. Nah, kalau buat Sharply gimana sih gitu? Jadi dari 5 itu, kita nyadar nggak secara terstruktur ditulis di dokumen ya waktu itu. Nah, kita nyadar bahwa, wah nggak mungkin nih kita bisa lanjutin gitu. Karena kalau teman-teman lihat ada kunci itu, key hypothesis kita untuk kita sukses di saat itu adalah monetization gitu. Dan kita fail to bahwa pro account itu asumsinya bukan hal yang benar. Akhirnya kita ngelakuin yang namanya pivot gitu kan. So aku pingin kasih contoh ini biar teman-teman ngerti kayak what pivot looks like. Jadi yang tadinya kita nargetin fotografer, desainer gitu kan, kita akhirnya pivot ganti jadi beberapa creative people di movie industry. Gitu. Ini very interesting karena kalau teman-teman lihat platformnya masih sama, tetap ada profile, ya kan, portfolio and everything. Tapi kita mengubah target audience kita ngubah value proposition kita. Dan waktu itu kita ngelakuin research and everything. Aku ngobrol sama orang-orang, and aku ngobrol sama salah satu orang, dan dia ngomong, hey, actually di dunia movie industry itu susah banget nyari talent gitu. Dan teman-teman, kalau teman-teman kerja di Pixar gitu misalnya, atau teman-teman jadi freelancer gitu, jadi animator, biasanya kalian cuma dikontrak kayak 6 bulan gitu. And then kalian harus cari lagi job next-nya, kayak mungkin works di DreamWorks, mungkin cari studio lain lagi gitu. Dan ini becomes a very challenging things buat animators yang mau freelance gitu, karena mereka depends on kayak contract by contract, right? So at the end we pivot, meaning 5 area ini kita akan coba ganti gitu. Tadinya yang audiensnya itu desainer or fotografer, kita move ke professional artist dan juga studio. Jadi ternyata studio itu kayak DreamWorks gitu, mereka juga susah benernya nyari talent gitu. Biasanya cuma kenalan-kenalan gitu kan. And kita juga mengubah value proposition kita dari yang tadi kayak wanna express yourself as a profile and everything. Kita actually see a huge value proposition. It's a painkiller buat orang-orang yang tadi aku ceritain itu jadi freelancer. Mereka bisa land a job, is a very important thing buat hidup mereka. And then apa differentiation-nya? Oh, ada sih platform lain, tapi nggak ada platform lain yang really integrate availability mereka. Jadi misalnya aku kerja dari Januari sampai Juli, aku udah bisa di-book lagi sama studio lain gitu, sampai Desember gitu. So that's a huge differentiation yang kita temuin. Of course nggak langsung kita temuin semua ini, but I want to show ke teman-teman bahwa we can sort of kayak think through these 5 elements from time to time gitu. Dan juga dari acquisition kita tahu artis, professional artis, mereka punya community yang besar. Jadi kita bakalan put effort on tapping ke komunitas mereka. Dan cara monetize kita is more scalable sekarang.
kayak kita cari-cari studio yang mau pakai platform kita jualan ke mereka, and then, hey, kamu cuma subscribe 200 per bulan, which is very cheap buat studio yang kayak buat kayak Pixar and DreamWorks, and kamu bisa cari semua talents ini, and kamu bisa cari talentsnya spesifiknya apa gitu, effects or maybe sound, animators and everything. Jadi akhirnya we found a good product market fit, ya kan? Jadi dari 5 ini we can say, okay, this is a good product market fit, which is sekarang kalau teman-teman ke Shareplay.com, it's still alive. Fortunately kita masih exist, nggak shutdown. So ini contoh gimana kita bisa thinking through the strategy, right? And beberapa teknik yang validate untuk ngevalidate beberapa hipotesis, misalnya di awal-awal aku nggak yakin kayak apa value proposition-nya gitu kan. And then kita bisa sort of see through these techniques. Aku nggak mungkin jelasin terlalu dalam semuanya, kita nggak punya waktu, tapi aku bakalan kasih beberapa contoh kayak smoke test is a very interesting one. Jadi teman-teman, kalau teman-teman desain atau researcher mau tahu nih, kita mau launch, misalnya kita mau build satu fitur gitu, terus banyak nggak sih yang mau gitu? Kalian bisa buat landing page bohongan gitu ya, landing page-nya tetap ada, bisa diakses. Tapi kalau button sign up-nya diklik, sebenarnya bukan sign up, kita nggak build apa-apa, kita cuma build landing page, and then sign up-nya itu seakan-akan kayak, hey, ada halaman lagi ngejelasin, hey, kita benernya belum bangun fitur ini gitu, tapi kita mau membangun gitu. Kenapa kok kamu tertarik and everything. Jadi mereka isi kayak 3 form gitu. Dan kita bisa kontak mereka kalau mereka mau. It's a good way buat kayak find a right target audience gitu. Jadi mereka kayak, oh, aku tertarik sama ini, dan kalian bisa kontak dia. Right? Or maybe build MVP, kayak teman-teman tadi mention juga build MVP, or maybe kayak pre-sales. Pre-sales itu kalau teman-teman mau kayak jualan tadi Shareplay, kita misalnya belum ada Shareplay-nya beneran, kita cuma tunjukin kayak konsepnya, terus kita datang ke studionya, hey, kamu mau nggak tanda tangan kontrak with us? We'll give you some discount and everything. So it gives some validation bahwa, oh, mereka actually interested gitu. Mereka nggak cuma ngomong, oh, good idea, tapi mereka give some action, mereka give some intent of kayak interest, mereka tanda tangan kontrak and everything. So that's a few way buat kayak validate this. Nanti teman-teman bisa tanya juga. Basically, just go out there. Kayak for example, aku sekarang di Makassar, I do a field study, talking ke guru and anak-anak. I want to understand kayak how is it looks like gitu, and what's the pain point buat mereka. And it's really useful buat kayak have this first experience buat observe, right? And ini beberapa aktivitas which is very interesting. Sekolah ini kayak very student centric, anak-anaknya nggak usah pakai seragam kalau kalian lihat, mereka lari-lari, mainan and everything. Tapi while yang lain lari-lari, yang kiri itu kalau teman-teman lihat ada kayak one-on-one with gurunya, terus nanti ganti lagi anak lain. Which is very interesting karena ini adalah model yang kita mau achieve in the future in our education, dan it's useful buat aku yang nge-build produk untuk tahu konteks ini and build some knowledge di sini and help me make decision ketika aku balik lagi ke timku, gitu kan. Yeah, I think that's the first idea, which is product strategy. I'll be quick on the second one, which is product vision, right? Kalau teman-teman tadi kita bahas product strategy, meaning kayak apa sih yang harus kita pikirin kalau kita mau research, apa yang harus kita pikirin kalau mau build product dan lain-lain. Tapi ada satu hal lagi yang benernya penting banget, tapi jarang banget didiskusiin gitu ya, at least di komunitas Indonesia, which is vision or mission. Dan mungkin kalau teman-teman dengar vision apaan gitu ya, kayak wishy-washy thing. Tapi actually karena aku sekarang kerja di company yang lumayan mission driven, aku mau share perspektif ini. Ternyata mission is very useful gitu, dan helping kita untuk make some of the decision. So for example, kalau teman-teman kayak nggak punya clear vision di tim kalian,
ada beberapa temuan problem, and kalian bakalan reaktif gitu. Bakalan, oh ya itu penting, let's work on that. Gitu. Padahal belum tentu juga that's a important one, right? And then tanpa adanya user-centric vision, right? Kalian bisa make some really morally bad decision. So for example, Volkswagen, right? Mereka ada di Fit device. Teman-teman kalau pernah dengar ini, basically mereka ngebuat suatu device yang seakan-akan itu kalau mobil Volkswagen-nya dites, itu pollution-nya super rendah banget gitu. So mereka marketing ini ke US and every other country. Mereka ngomong, hey, buy this car, it's very economically good, tapi juga good for the planet gitu kan. Tapi ternyata mereka cheating basically gitu kan. Dan teman-teman lihat di yang kanan itu salah satu engineer-nya yang terlibat skandal ini dan dia dihukum penjara gitu kan. But this is an example kayak why is it so important buat punya vision yang positif gitu kan. Dan nggak cuma kayak make some money, make some profit. Profit is a good thing, don't get me wrong, tapi kayak profit is not an end goal, right? Dan we have to have this vision kayak what change we want to make in this planet, in this society, right? Nah, ini ada interaction kedua. Mungkin Lucky atau Richard udah ready. So nanti kalian akan muncul polling, right? Seberapa agree kalian dengan statement itu? Oke. Udah dapat resultnya nggak, Lucky? Aku nggak bisa lihat results. Udah. Aku end poll dulu ya, coba. Oke. Wow, a lot of people actually say agree. That's interesting. Okay. That's a good news berarti. So that's a good news because berarti a lot of you have this kayak product vision, right? And some people strongly disagree. Ada sekitar kayak 16% orang nggak agree. And mungkin buat teman-teman yang udah punya product vision and kalian bisa gunain beberapa perspektif yang akan aku bagiin ini supaya kalian bisa mikirin, oke, gimana sih caranya kalian untuk amplify vision yang kalian udah punya gitu kan. And mungkin bisa discuss juga gitu nanti kayak apa aja yang beberapa tricks yang kita bisa pikirin. Selain itu kayak buat teman-teman yang mungkin belum punya, kalian bisa juga gunain ini jadi kayak starting point untuk mikirin apa sih product vision kalian gitu. So mungkin sebelum kita mulai kayak beberapa taktik yang kalian bisa lakuin, aku mau kasih contoh gitu. Kenapa sih kok vision is actually important and useful buat kalian? Let's use an example kayak Tesla, right? They have a vision buat help dunia kita transition ke renewable energy, which is very important karena kalau kita nggak achieve this by 2025, basically our planet will be disaster gitu kan. And this vision kayak always give Tesla buat jadi North Star mereka gitu. So ketika mereka build
first product, which is first productnya kalau teman-teman tahu Tesla itu luxury car gitu kan, kayak super expensive and everything. Tapi mereka ngelakuin ini karena mereka tahu kayak that's the only way untuk start. New technology mahal banget, jadi mereka mulai dari target audience yang bisa beli mahal gitu. Tapi teman-teman bisa lihat kayak lama-lama mereka kayak launching vehicle buat mass market, and then they start to build kayak Tesla Energy, terus mulai mikirin battery charging infrastructure di seluruh kayak kota-kotanya, right? And also kayak together sama SpaceX and everything, mereka kayak build some really good technology buat bantu kita ke renewable energy. Dan kayak this vision ngebantu kayak suatu tim atau company untuk pelan-pelan make sure mereka going to that better future yang mereka envision, right? And I think buat aku at least timku, this is very useful karena kayak vision always give us a clarity kayak okay, future apa yang kita mau buat in the future, right? And also paling important is to make us less reactive. Jadi nggak lagi kayak tiba-tiba bos kita ngomong apa atau mungkin ada temuan research apa terus kita tiba-tiba kayak reaktif gitu. Kalau ada temuan kita bisa reflect lagi gitu kayak is this aligned with our vision gitu. And it's really useful at least in my team kita udah ngerasain itu. Dan yang paling terakhir kayak give you some purpose and motivation. Jadi at least buat aku kayak aku punya reason tiap hari bangun pagi and kayak work on this mission buat education and everything. So it's super empowering buat the team, right? And visionnya nggak harus dari company level, right? Kalian nggak harus kayak be the CEO buat nentuin vision ini and everything. Of course, kalau kalian CEO, it will be great. Kalian bisa control all the kayak vision on the company. Tapi meskipun kalian nggak punya luxury itu, kalian bisa start with your team dulu gitu. Have this vision on your team level. Really useful buat tim kalian, right? And I think yang paling penting di sini kayak bukan ngebuat vision statement. That's a lot of orang-orang mikirnya vision statement kayak super memorable, punchable lines. Tapi yang paling penting di sini buat vision narrative, right? It's not a vision statement, tapi vision narrative. Karena vision narrative kalian bisa elaborate. Basically, vision narrative is a document where it explain apa sih future yang kita mau cari gitu, and apa perubahan positif yang mau kita cari, right? And basically ada 3 sort of structure kalau kalian mau bikin vision narrative. And the first one is give some compelling problem, kayak apa contoh problem yang kalian mau solve yang sekarang ini. For example, Tesla always ngomong tentang kayak kalau kita nggak move to renewable energy, kita bakalan kayak planetnya bakalan disaster and everything, right? And what's a better future? And then kayak resolution untuk orang-orang dan society-nya apa? So let's take a case study, right? Ada benernya ini bukan practice yang unik ya. Ini lumayan umum di Silicon Valley. So let's take an example kayak Lyft. Mungkin teman-teman tahu Uber. Lyft is a competitor of Uber. And mereka punya vision narrative which is amazing, dan kalian bisa baca ini di Medium ya. So just Google kayak Lyft vision narrative akan keluar kayak gitu. But let's go through this kayak beberapa poin yang lumayan menarik, right? CEO-nya nulis kayak, hey, here's a problem, kayak a lot of our kota itu dibangun untuk mobil gitu. Jadi dibangun untuk jalan-jalan. Dan jadinya banyak banget rumah-rumah itu yang didemolish, diruntuhin gara-gara provide jalan ini gitu. Dan ini ngebuat orang-orang jadi kayak nggak punya tempat tinggal, but more importantly, banyak orang jadi kayak nggak bisa connect to each other karena kota kita didesain untuk mobil, bukan untuk kayak quote-unquote manusianya gitu ya. And ini kayak very interesting, kayak dia juga connect that with the kayak climate change and everything. So first, kalau kalian mau bikin suatu vision narrative, kalian bisa start with the compelling problem first, gitu kan. And then start to kayak share what's the possible solution buat solve that. So basically goal mereka untuk reducing number of mobil di dunia ini, karena menurut argumen mereka
kayak banyak banget mobil yang sebenarnya cuma parkir aja 80%. Gitu. Dan salah satu solusi yang mereka provide di sini adalah, at least ini hipotesis mereka, gitu. Kedepannya akan banyak autonomous car, dan hey, kalau kamu misalnya subscribe ke Lyft, at some point kamu nggak perlu lagi kayak bayar bensin, nggak perlu bayar maintenance mobil, kamu bisa langsung subscribe dan dapat service autonomous ini gitu. Dia bisa jemput kamu and drop kamu ke destination, gitu kan. Which is a very compelling feature gitu. Karena dengan ngelakuin itu, hypothetically, kita nggak perlu lagi secara personal ngeluarin uang gitu kan. Ongkosnya nggak perlu keluar untuk vehicle. Kedua, nggak perlu lagi banyak vehicle di dunia ini gitu. And it will hopefully reduce emission and everything buat climate change kita gitu kan. And I think nggak cuma berhenti di solution, but it explain kayak resolution why that solution will lead them ke better future, right? Which is kayak tadi aku ngomong, less traffic, less pollution, more land buat housing, but also a city built for people, not cars, which is a very interesting story buat di pursue, right? And this helps them kayak untuk mulai build beberapa fitur yang menuju ke vision ini. Jadi mereka mulai build feature subscription and everything. So it's an example of kayak gimana product vision can help your company and team. Kedua kayak Tesla Energy, right? This is also another example. So first, kalian bisa lihat mulai patternnya kan. Mereka mulai ceritain dulu dari kayak, what's a compelling problem, right? Kalau teman-teman lihat di grafik yang kanan itu, CO2 concentrationnya bakalan naik terus gitu in the future, and it will be really bad buat kita menghirup udara di luar and everything. And then Tesla Energy basically provides some kayak solution gitu, better future, which is kayak, hey, actually kita nggak perlu tanah yang banyak untuk provide all of this energy. Kalau teman-teman lihat di titik merah kanan itu, that's basically just amount of land yang dibutuhin untuk kayak get rid of semua fossil fuel generators gitu. Jadi basically ini bisa jadi tanahnya nggak usah banyak, tapi udah bisa jadi energi yang lumayan kuat untuk suatu kota atau negara. And then dia juga jelasin gitu kayak what's the why battery sucks, kayak mahal and everything. And basically at the end of the presentation, Elon Musk-nya share kayak, hey, this whole building yang kita sekarang lagi berada ini kayak lagi conference, it's actually powered by battery. So it shows that it's actually possible. Kayak we actually nggak terlalu jauh gitu future-nya. And it's actually useful, right, for the team buat ngerti kayak how what future yang mau kita tuju, but kayak is that possible? Dan ini salah satu kayak naratif yang kalian bisa gunain juga gitu kan. And then I wanna close up kayak just like Steve Jobs also hold this kind of same mentality kan, kayak dia always have this big vision. And I think his argument is that kalau kamu punya vision yang kayak interesting and exciting, kamu nggak perlu kayak di-push motivation-nya. It will pulls you. And interesting enough, karena di GovTech kita juga very mission driven for this education. I think kayak dulu waktu aku baca this quote is like, I don't understand gitu. Tapi sekarang kayak this is very powerful. Dan nggak banyak praktek ini di Indonesia, but I wanna start raising this unpopular discussion, which is very important in my opinion. And I'll leave you with one question before kita ke Q&A. Kayak, what positive change do you seek to make in the future? Kayak kalian mungkin kerja di company and maybe kalian nggak punya banyak power untuk kayak change the whole direction buat company-nya. Tapi kayak at least start with yourself, kayak what positive change yang kamu mau buat, start dream up, and hopefully kalian bisa create some positive change and create some good impact juga. Yeah, I think that's it for me. Jadi hopefully kalian mulai kebayang ada dua topik itu, dan basically
kalian bisa follow aku di kayak all the social media, handleku Budi Tantrim, and if you wanna have more discussion, aku ada newsletter, so which aku gunain buat kayak discuss with my audience juga. So, yeah, hopefully kalian bisa take away beberapa poin. Yeah, let's do a Q&A maybe. Wow, thank you Budi for sharing. Nih sesi ini daging banget ya. Banyak banget. Dari tadi gue juga personally banyak screenshot tuh untuk apa? Untuk gue terapkan juga gitu ya di Nestle. Nice. Ya itu apa? Sometimes perlu di refresh juga tuh untuk apa? Dengerin something yang kayak gini. Dan gue yakin teman-teman di sini kayak tadi terakhir aja ditutup dengan pertanyaan ya, which is gue suka banget tuh. Nah, mungkin Nah, ini kita mulai masuk ke Q&A ya. Yang pertama nih udah ada dari Nai. Apakah riset atau proses bikin produk harus selalu dilakukan sendiri atau dari tim internal? Dan kalau misalnya butuh partner lain, seberapa penting dan seberapa jauh kira-kira tim kita harus kolaborasi dengan eksternal? Gitu. Ini dari Nai di Wonogiri, Jawa Tengah. Jawa Tengah. Yang pertama dulu mungkin, Bu. Ya, nah, I think thank you buat pertanyaannya. I think in my experience ya, kalau teman-teman ngelakuin research dengan agency or external partner, masih bisa kalian lakuin itu, tapi biasanya cenderung satu mahal, and dua kayak nggak integrated gitu kan. So for example, di timku aku selalu punya kayak research setiap minggu, ngobrol sama user gitu. Dan karena aku punya sort of quote unquote control buat research itu, aku bisa selalu pastiin research-nya sejalan dengan apa yang kita butuhkan. Jadi misalnya aku mau cari tahu, aku kan kerja di tim yang mengurus komunitas guru gitu ya. Kalau aku mau cari tahu kayak komunitas ini, yang komunitas besar itu pain point-nya apa gitu. Jadi kita bisa sort of control itu langsung, dan kita langsung interview sama mereka gitu. Tapi of course untuk punya capability itu nggak semua teman-teman atau company punya capability itu kan. So maybe with external is becomes an option di kondisi seperti itu. Tapi kayak aku bakalan endorse kalian build that capability. Meskipun kalian nggak punya researcher, doesn't mean kalian nggak bisa ngelakuin research itu. Kayak I will do my research my own sebagai PM. Kalau kalian banyak baca buku, kayak banyak banget founder yang juga ngomong, ya just do your own research gitu. Meskipun kalian harus tahu beberapa teknik untuk ngelakuin research itu yang bagus gitu ya. Ya. I think that's it dari aku. Nanti mungkin dari Nai ada follow up, will be also interesting buat denger. Okay, Ya, terus yang kedua, ya, misalnya butuh partner lain, seberapa penting kira-kira? Oke, I think lumayan kejawab berarti. Iya, tadi udah sekalian ya. Ya. Nah, mungkin gue mau lanjut dulu ke yang baru nih, Denny, sebelum ke Julio ya. Ini juga uniknya tuh something yang gue bisa relate gitu. Oke, research, tapi sampai kapan sih gitu? Sampai bener-bener let's do it, and then ya kan mesti dieksekusi gitu ya. Nah, karena dari pengalaman pribadi gue juga ada tuh kadang bisa terjadi di tim internal sendiri gitu. Kalau kita harus riset dulu, riset. Tapi dari sisi bisnis nih ya, biasanya kan butuh timeline nih, kayak kapan gitu kalau mau, kapan launching. Nah itu batasannya gimana sih itu, Bu? Ya, I think this is very interesting karena mungkin mulai dari perspektif bahwa kalian jangan nganggep kalian harus research dulu, lalu kalian bisa desain dan build itu. Jadi mungkin mindsetnya harus agak diubah dikit nih. Aku juga dulu mikirnya gitu ya, kayak research terus desain and then kayak build itu gitu. Nah, mungkin kita harus pikirin dari dua kondisi yang berbeda. Kalau teman-teman baru ngebuat suatu produk, resikonya kalau teman-teman ingat yang tadi 5 aspek itu,
itu kan berarti questionable semua gitu. Bener nggak ini hipotesis kita? Nah, teman-teman bisa aja kayak quickly validate satu dulu. Jadi misalnya kayak, oh let's do a research tentang kayak pain point yang paling menyulitkan buat target audience kita apa. And then kalau kalian udah mulai dapat gambaran itu, kalian bisa aja gitu tetap nge-build suatu produk atau MVP khusus buat validate lagi. Karena gini, kalau teman-teman ngobrol sama usernya ngomong A, karena aku nanya nih, Richard, kalau Richard ngurusin agency and everything, kayak apa nih pain point-nya gitu. Doesn't mean yang diomongin sama usernya literally is a whole truth gitu. Jadi kita meskipun dapat insight dari research, kita masih harus nge-build itu untuk solusinya itu ada di dunia nyata supaya usernya bisa nyoba dan kita bisa dapat more insights dari situ. Jadi nggak bisa cuma kayak research nanya terus dapat insights gitu. Nah jadi yang aku lakuin di timku, setiap kita research kita batasin cuma 2 minggu, kita pakai time box. Dan setiap 2 minggu itu kalau kita dapetin insight dan kita langsung mulai ancang-ancang nge-build something untuk further validate itu gitu. And then ini kayak jadi cycle gitu. Lagi nge-build kita lakuin research lagi. So it's a parallel almost. Jadi teman-teman bisa kayak mikirnya gitu, karena kalau misal nih dulu kesalahanku research gitu ya 3 bulan 2 bulan gitu, terus kita berusaha launch and then gagal gitu. Ya gagal karena kita cuma kita ngelakuin investasi nge-build ini selama 4 bulan gitu ya, itu berdasarkan yang research ini aja gitu, tapi kita harus triangulate insights itu. Jadi I think untuk ngejawab itu mindsetnya mungkin kayak gitu kali ya. So it's Ada like follow-up kayak questions nggak? ini ya apa? Kayak apa tuh yang jadi kita iterate terus kan sama ya masuk ke product development juga kan tidak ada sesuatu yang sempurna gitu kan. Habis launching pun ya ada lagi kan iterasi-iterasi. Mungkin dalam hal riset tadi yang menarik gitu juga ya, make sense sih. Ini gue coba dari sisi yang satu lagi ya, dari sisi bisnis gitu, kalau caranya begitu, oh then it make sense gitu. Karena biasanya emang bener tuh, kok kayaknya begini banget ya, kok nggak sesuai nih apa sama objektif bisnis gitu. Tapi kalau caranya kayak tadi, sangat-sangat masuk akal gitu. Ya, thank you Budi. Dari Denny kalau ada apa mau yang dilanjut tanya boleh ya di kolom Q&A lagi. Oke, yang berikutnya Julio nih, yang tadi dia tentang yang Zerply ya. Menariknya itu juga gue ikutin sih, Bud. Perubahan itu. Dan pas waktu berubah ke CG artist gitu, gue kayak, ini kenapa begitu ya? Kenapa begitu? Ya itu gue lumayan kaget sih, karena tahu Zerply dari awal yang lu share itu sampai berubah, terus ya ini baru tadi ngecek lagi, oh iya make sense ya gitu. Nah ini pertanyaannya gini, untuk konteksnya Zerply, proses validasinya gimana ya? Untuk tahu kalau differentiation and monetization-nya nggak works gitu. Dan setelah pivot, tahu itu works-nya dari mana gitu? Apakah masih dalam MVP atau udah launch? Ya. Silakan Budi. Oke, good question Julio. Kita tahu differentiation and monetization itu nggak works simply dari so differentiation-nya kita tahu dari kita ngobrol sama orang. Ngobrolnya sama berapa banyak? Kita ngobrol pas itu sekitar sama 15-20 orang, aku lupa tepatnya. But we keep hearing kayak, hey, basically kita nggak nanya kayak, menurutmu Zerply gimana? Tapi kita nanya kayak, kalau kamu misalnya mau showcase kerjaanmu atau mau apply buat job, kamu biasanya nunjukin apa gitu. Dan kita kayak selalu dengar kayak, oh ya, I show my behance, I show my dribble. Kayak, wow, actually kayak kita nggak segitu important gitu buat mereka untuk apply job mereka gitu. Karena visionnya Zerply dulu kan jadi LinkedIn-nya gitu kan. Terus kita realize bahwa it's not working, kayak majority of people yang kita ajak ngomong selalu ngomong gitu. So kalau kita di tempat kayak gitu, kita bisa mikir, oke, kita mau saingan nggak sama dribble-nya gitu.
Kalau mau benernya jangan pivot, keep iterate aja di situ. Tapi mungkin Julio juga nanya kayak gimana make that decision. Nah, make that decision-nya benernya vision driven decision sih, intuition. Jadi nggak bisa semuanya kayak pakai data kuantitatif dan lain-lain. Ya kita pakai logika aja. Waktu itu kayak udah runway-nya nggak terlalu panjang, kita nggak bisa keep pushing this vision di target audience ini gitu. Jadi ya udah paling make sense kita ngomong let's just work on something else. Gitu. Nah, kalau monetization kita tahu itu nggak works karena kita lihat data gitu kan. Jadi dari let's say 1.000 user berapa banyak yang actually pay for pro account. Dan dikit gitu, nggak terlalu banyak, and we struggle buat kayak make a good business model di situ. Akhirnya kita juga lakuin interview di situ, kita realize gitu bahwa well mereka nggak actually that interested untuk kayak custom domain dan everything. Nah jadi proses validasinya kurang lebih kayak gitu. Dan setelah pivot tahu itu works. Oke, terus kita pivot nih gitu. Gimana tahu itu works atau enggak gitu kan? That's a good question. Jadi waktu itu kita pivot, aku ingat banget CEO-nya ngomong, you know what, let's just move ke industri ini gitu. Kayak kita udah frustrasi and everything, tapi kita tahu kayak there's a huge chance di sini karena orang-orang ini underserved banget gitu di dunia CG ini dan lain-lain. Nah, terus yang pertama kali kita lakuin, simply kita cuma ngubah semua message-nya kita di website yang tadinya kayak for professional, for designer, kita change itu untuk movie, FX. Terus kita kerjasama sama beberapa kenalan kita yang animators untuk kayak, hey please create profile, kita bakalan feature kamu di homepage kita. So basically homepage-nya masih jelek, tapi udah framingnya berubah nih. Kalau orang lihat Zerply.com itu bukan untuk desainer lagi gitu. Terus kita gunain itu untuk ngomong sama studio-studio gitu. Jadi itu kan effortnya rendah banget. Terus kita ngomong sama studio-studio, hey, this is our sort of vision idea. We'll give you discount buat first year. Are you interested or not? Gitu. Dan turn out banyak yang mau daftar gitu. Mereka ragu sama kita, tapi mereka kayak daftar gitu. So that's a good progress yang akhirnya kayak di further validate dari situ. Gitu. Ya kurang lebih kayak gitu. Mungkin Julia ada follow up atau Richard? Ya mungkin kalau dari situ, I think metrik yang ini tuh ya revenue ya, maksudnya kan yang tadinya struggling gitu, terus tiba-tiba nih studio ya walaupun kayak 50-50 Zerply, tapi gue butuh gitu, maksudnya ada apa ya, mulai kebuka gitu ya, oh ini kayaknya pain yang bisa dijawab oleh Zerply gitu, makanya mereka mau bayar kan. Ya. Nah, jadi mungkin yang paling apa ya, in general ya, I think orang mau bayar ya, ada duitnya gitu ya. Ya, kalau at that point mereka kayak, oh ya nanti aku mungkin mikir-mikir ya, aku hubungin kamu. So that's what we call the researcher as a soft no halus gitu. I see. And that's a no basically. Jadi if that's the case, we'll just abandon the idea. Tuh, mungkin buat teman-teman yang di sini tuh kalau sering dengar itu. Ya, Ya, jangan berharap. Ya. Oke. Ini kita move ke next ini ya, questions ya. Oke. Ini dari Anonymous. Tanya dong gimana cara paling tepat define problem. Selalu ada resiko salah nih ketika mendefine problem. Terus evaluasinya gimana? Ya. So, teman-teman mungkin bisa baca buku ini namanya Build, right? So Build book. So this book basically, right? And ini yang nulis yang buat termostat namanya apa? Oh ya. Termometer itu kan ya. Itu termostat apa sih? Nest. Ya. Nah, basically dia put a good point in one chapter, which is, hey, kalau kamu buat suatu produk yang baru, kamu nggak bisa selalu make decision based on customer insights atau data. Jadi urutannya gini, urutannya
intuition and vision first, customer insights, and then data. Data paling terakhir kalau kalian bangun produk yang baru. Gitu. Seiringnya waktu, kalau kalian udah benar-benar reach product market fit dan ada yang pakai, udah mulai live production, ini dibalik gitu ya. Jadi make decision-nya based on data, customer insights, gimana sih cara di Budi suatu kayak putus-putus, Bud. kualitatif gitu kan. Oh, halo, bisa dengar nggak? Tadi agak hilang. Oke, sekarang bisa dengar. Bisa. Coba. Oke. Ya, ya. Kayaknya udah lancar lagi deh. Oke. Build produk yang baru, mostly define-nya dari research kualitatif aja. Jadi ngobrol sama user, and then kalian mulai apa aja yang mereka. Nah biasanya kalau kalian ngobrol sama user, misalnya nih usernya ngomong, aduh cari narasumber buat webinar itu susah banget gitu. Ya beneran nggak sih ini pain point yang paling menyulitkan buat mereka? Caranya tanya. Iya itu susah, tapi kalian gimana caranya nyari gitu. Nah, kalau kalian ngomong sama 5 ngomong, oh iya dari kenalan, pokoknya mereka bisa cari dan pain item main problem. Halo? Kalau misalnya kalian tanya kayak gimana caranya gitu, putus-putus lagi ya. Iya, kayaknya stop sharing deh, coba deh. Oke, I'll stop share. Ya, ya. Is this better? Ya, coba aja. Oke. Kalau misalnya kalian terus-terusan dengar kayak mereka punya workaround, dan mungkin itu it's not a pain point yang kalian harus fokusin. Tapi kalau kalian selalu dengerin kayak, oh iya kita struggling buat cari kayak workaround, kayak kita masih cari solusi. Sorry. Ya, I think caranya kurang lebih kayak gitu sih. Ya, yakin, meskipun kayak aku nih, aku produk buat komunitas gitu. Ya nggak ada caranya kayak aku yakin 100% aku nih benar gitu, building produk ini gitu. Tapi yang bisa kita lakuin, just gain some enough kayak conviction. Nggak usah over validate semuanya. Kalian ngomong sama user, understand gimana cara teknik yang bagus buat interview, and then after kayak 2 weeks ngobrol sama mereka, that's more than enough buat make decision kayak problem apa yang harus kalian fokusin. Ya. Ya, thank you. Semoga menjawab ya. Tadi walaupun di tengah-tengah tadi agak sedikit breaking up koneksinya. It's okay. Nah, mungkin yang terakhir kali ya. Ini ada satu pertanyaan lagi. Gimana cara paling tepat untuk validate solution secara mandiri? Karena kondisi kantor tidak ada researcher untuk validasi fitur atau ide kita. Thank you. Oke. So, kalau tadi validation problem kita bisa ngobrol sama user gitu ya. Kalian bisa mikirnya seberapa banyak yang actually bakal adopt solution ini gitu. Suatu produk. Wah, nge-lag. Tergantung yang kalian mau validate. Ada, halo? Bisa lagi dengar? Oke, sorry teman-teman. Oke, oke. Basically, kalau kalian mau validate satu solution, kalian tergantung nih mau ya, ada beberapa yang bisa kalian validate.
Yang pertama, kalian mau validate seberapa valuable produk ini gitu. Atau kedua, kalian mau validate seberapa usable produk ini gitu. Atau yang ketiga kayak seberapa secara bisnis seberapa visible, kayak apakah ini bakal banyak orang yang mau beli gitu, ya kan? Nah, terus setelah kalian decide, misalnya let's say kita mau cari tahu seberapa valuable produk ini gitu, kalian bisa gunain beberapa teknik yang tadi aku ngomong. Salah satunya pre-sales itu kan gitu. So, kalau kalian pakai contoh Serply, itu kan basically kayak solution. Terus kita mau validate, is this valuable buat studio atau enggak? Nah, jadi kita bakalan pergi ke studio, and then kita show kayak, hey, please kayak work with us. And then kalau memang banyak yang mau, dan it's a signal gitu bahwa itu valuable. Nah, tapi kita nggak bisa stop di situ aja gitu. Kita harus kayak further validate itu. Jadi tadinya mungkin dari kayak, oh ada 20 studio mau join and everything, tanda tangan kontrak. Terus kita further validate lagi, kita benerin website kita and everything. Terus kita mulai marketing itu ke studio-studio yang lebih besar gitu. And see apakah ada seakan-akan mass adoption dari mereka. Kalau more people sign up and aktif di produk kalian, then it shows a signal yang lebih kuat dari tadi bahwa mereka found your product is valuable gitu kan. So that's one way buat mikir tentang validate solution. The other one, kalau kalian mau mikirin kayak usability, I think kayak design sprint is a good way buat mikirin usability, right? Karena kalian bisa do some prototyping, usability test at the end. Nah, ini banyak yang salah mikir, semuanya pakai design sprint gitu. Padahal design sprint is just about usability, not necessarily buat validate the other point gitu. Nah, kalian harus tahu dulu apa yang mau kalian validate di solution itu. Ya, menarik sih itu tentang desain sprint. Banyak apa ya di product development tuh banyak jargon-jargon yang apa ya sering dipakai tapi salah kaprah. Ya. Ya. Oke, itu tadi pertanyaan terakhir ya, dan ini juga pas banget, udah lewat 10 menit ya, Bu ya. So ada ini message terakhir mungkin buat teman-teman yang ada di sini. I think mungkin buat teman-teman praktis ini nggak umum gitu ya. Dua hal yang aku angkat ini bukan topik yang populer, tapi hopefully teman-teman bisa mulai mikirin tentang hal ini, dan I think it's very important karena kalau kita keep building product tapi kayak harming the society, harming people, I think kayak aku at least nggak bakalan proud of myself. Jadi start thinking beyond your work. Meskipun kalian designer atau researcher ya, mostly audiensnya yang aku tahu, ya coba mikirin beberapa hal yang di luar kayak technical, kayak pixel, mikirin icon, that's fun, tapi kayak hey, let's work toward kayak satu level lebih mature lagi gitu as a community di Indonesia. Mikirin beberapa hal kayak lebih strategik kayak tadi aku share, mikirin beberapa hal yang lebih long term. Aku nggak ngomong itu bakalan gampang gitu ya, tapi at least kita start discuss about that dan mulai cari cara gitu, what's the best practice. Mungkin teman-teman juga bisa share kayak what's your learning selama ngelakuin itu. So I'm hoping kayak kita bisa go one level up gitu as a community di Indonesia. Ya, that's it dari aku. And thank you so much buat teman-teman yang semuanya udah join here. Super appreciate. Thank you Budi. Ya, semoga dengan ini ya yang ada di sini untuk yang di level product designer di upgrade dan ya bisa lebih apa ya banyak produk lokal gitu yang akhirnya bisa bersaing gitu di global, dan ya of course solve Indonesia punya problem ya. Banyak yang bisa di solve gitu.
Oke, thank you Budi untuk sesi ini. Thank you juga udah hadir, dan buat teman-teman semua, jangan lupa ini baru day one ya, masih ada day two di besok. Di situ juga topik-topiknya juga menarik ya. Ini ada yang tentang founder story ya, berbisnis gitu kan. Gimana antara teman mau bisnis tuh jadi satu bisa nggak gitu kan. Terus habis itu juga kita akan bahas Web3, yang Web3 ini lagi rame juga nih kan. Dan kita coba bahas dari sisi bisnis, dari sisi kreatif juga itu gimana. Sama yang terakhir ya gimana graphic design bisa kasih impact gitu. Nah nanti sama Dias Hensuk dari ADGI ya, Asosiasi Desainer Grafis Indonesia.